Selamat bertemu kembali dengan saya Widya Sastika sebagai tim pengampu mata kuliah Statistik Bisnis Program Studi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penerapan regresi linier sederhana pada SPSS. Sebelum kita buka lembar kerja SPSS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai regresi linier sederhana. Regresi adalah salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas, maka disebut sebagai regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai regresi berganda. Persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana X adalah variabel independen atau variabel bebas, sedangkan Y adalah variabel dependen atau variabel terikat. Regresi digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih, sehingga apabila variabel yang menerangkan atau independen variabel diketahui, maka besarnya variabel yang diterangkan atau dependen variabel dapat diperkirakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Oke, di sini kualitas pelayanan atau variabel X merupakan variabel independen atau variabel bebas, sedangkan kepuasan pelanggan atau variabel Y merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Oke, sekarang kita buka SPSS-nya, klik search, kemudian ketik SPSS. Oke, klik cancel. Nah, ini adalah lembar kerja SPSS. Saya sudah mempunyai data mengenai kualitas pelayanan atau variabel X dan kepuasan atau variabel Y. Sekarang kita copy datanya dari Excel. Copy. Kalian bisa copy data ini ke lembar kerja SPSS data view. Kemudian klik variabel view. Namanya untuk kolom pertama tadi adalah variabel X. Labelnya kalian bisa bikin kualitas pelayanan. Untuk yang kedua, tadi kolom kedua adalah variabel Y, itu adalah kepuasan. Desimal bisa kalian kosongkan. Kemudian measure-nya boleh di ordinal. Karena ini sebenarnya bertingkat, kalau kualitas semakin tinggi berarti semakin bagus. Di sini juga ordinal, begitu juga kepuasan, datanya data bertingkat, semakin tinggi dia semakin bagus. Kita balik lagi ke data view. Kemudian kalian bisa analyze. Kemudian regression linear. Nah, kalian punya dua variabel di sini, yaitu variabel kualitas pelayanan
yang merupakan variabel independen, boleh kalian klik kemudian masuk ke kolom independen. Variabel kepuasan atau variabel dependen, kalian klik boleh masuk ke kolom dependen. Metodenya enter. Oke. Kalian boleh klik statistik, kita default saja. Continue. Kemudian option kita default saja, tetapi kalian bisa lihat di sini taraf signifikansi atau taraf nyatanya adalah 5% atau 0,05. Berarti sini taraf nyatanya 5%. Continue. Oke, di sini kalian sudah dapat output dari analisis regresi linear sederhana. Output SPSS untuk analisis regresi linear sederhana terdiri dari 4 tabel. Tabel pertama yaitu mengenai variabel entered atau removed. Tabel kedua mengenai model summary. Tabel ketiga adalah tabel ANOVA. Tabel keempat adalah tabel koefisien. Sebelum saya menganalisis output dari regresi ini satu persatu, kalian boleh klik file kemudian ekspor terlebih dahulu sehingga kalian bisa menyimpan output ini dalam bentuk doc atau di Microsoft Word. Oke, sip, sudah tersimpan. Oke, sekarang saya akan menganalisis output dari SPSS ini. Oke, saya akan menganalisis satu persatu output dari SPSS ini. Oke. Untuk tabel pertama itu adalah tabel variabel entered atau removed. Tabel ini adalah tabel pertama. Tabel variabel entered atau removed, tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel kualitas pelayanan sebagai variabel independen dan kepuasan sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Tabel kedua yaitu tabel summary. Ini tabel keduanya. Tabel kedua atau tabel summary terdiri dari R square, adjusted R square, standard error of estimate. Nah, untuk regresi linear sederhana biasanya yang dibahas adalah hanya R dan R square saja. Oke. Tabel kedua terdiri atau disebut tabel model summary menunjukkan R atau koefisien korelasi dan R square atau koefisien determinasi. Koefisien korelasi atau R artinya menunjukkan tingkat hubungan antara variabel. Nilai R atau koefisien korelasi pada tabel ini adalah 0,938 yang artinya hubungan antara variabel sebesar 0,938 di mana angkanya mendekati 1, berarti hubungan kedua variabel tersebut kuat. Oke. R square atau disebut koefisien determinasi artinya untuk mengetahui besarnya persentase variabel dependen atau variabel terikat yang dapat diprediksi dengan menggunakan variabel independen atau variabel bebas, atau bisa disebut juga atau dijelaskan seberapa besar variabel dependen
dapat dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi atau R-square ini dihitung dari menguadratkan nilai koefisien korelasi atau nilai R, yaitu 0,938 dikali 0,938 dan hasilnya adalah 0,879. Besarnya angka koefisien determinasi 0,879 atau sama dengan 87,9%, angka tersebut berarti 87,9% kepuasan pelanggan dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel kualitas pelayanan, sedangkan sisanya sebesar 12,1% yang didapat dari 100% dikurangi 87,9% harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya. Oke, di sini R-square ini berfungsi untuk bagaimana atau melihat seberapa besar variabel dependen atau variabel terikat dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebas. Oke. Tabel ketiga atau tabel ANOVA. Oke. Tabel ketiga atau tabel ANOVA ini adalah tabel untuk melihat uji kelinearan atau tabel untuk menentukan taraf signifikansi linearitas dari regresi. Maksudnya di sini kita akan mengetahui apakah model regresi itu benar linear atau tidak. Oke, kita tentukan terlebih dahulu hipotesisnya. H0 model linear antara variabel kualitas pelayanan dengan variabel kepuasan itu tidak signifikan, berarti model regresi itu tidak linear. Kemudian H1 model linear antara variabel kualitas pelayanan dengan variabel kepuasan itu signifikan, berarti model regresi itu linear. Untuk melihat uji kelinearan dapat dilihat dari tabel F dan tabel SIG. Oke. Tabel ANOVA ini adalah tabel untuk menguji kelinearan. Artinya adalah kalian untuk mengetahui apakah model regresi itu linear atau tidak. Nah, ada dua cara menguji kelinearannya, yaitu kalian bisa lihat dari nilai F ini dan atau nilai SIG ini, signifikansi. Oke, kita coba terlebih dahulu uji dengan menggunakan tabel F atau uji F dengan melihat nilai F di outputnya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, di mana untuk mendapatkan F tabel kita butuh data degree of freedom 1, degree of freedom 2, dan signifikansi atau taraf nyata. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, jika H1 diterima berarti model linear antara variabel kualitas pelayanan dengan variabel kepuasan signifikan. Maksudnya di sini adalah model regresi itu linear. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika H0 diterima, maka model linear antara variabel kualitas pelayanan dengan variabel kepuasan tidak signifikan, atau dapat diartikan juga bahwa model regresi tersebut tidak linear. Nah, kita bisa lihat nilai F-nya atau F hitungnya di sini adalah F hitungnya adalah 131.281. Oke, atau kita bisa bilang juga di sini adalah 131,281. Di mana kita mencari tabel F-nya
degree of freedom 1, degree of freedom 2, dan alpha atau taraf signifikan. Nah, kalian tidak perlu susah-susah. Di sini sudah ada di tabel outputnya. Ini ada degree of freedom 1, nilainya 1. Ini ada degree of freedom 2, nilainya 18. Dan taraf signifikansi atau taraf nyata yang kita gunakan adalah 0,05. Nah, di sini saya menyertakan juga tabel F. Tadi di mana DF1-nya adalah 1, DF2-nya adalah 18. Ini adalah tabel F dengan probabilitas 0,05 atau dengan taraf nyata 0,05. Berarti ini adalah DF1-nya adalah 1, DF2-nya adalah 18. Jadi nilai F tabelnya adalah 4,41. F hitungnya sebesar 131,281. Itu lebih besar daripada F tabelnya yang 4,41. Ini lengkapnya kalau datanya 4,414. Boleh kalian pakai 4,41 juga. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi model linear antara variabel kualitas pelayanan dengan variabel kepuasan itu signifikan, atau model regresi linear memenuhi kriteria linearitas, atau dapat juga kalian artikan bahwa model regresi tersebut linear. Oke. Selain menggunakan perbandingan F hitung dan F tabel, juga dapat melakukan perbandingan signifikansi yang ada di tabel output dengan alfa yang digunakan atau taraf nyata yang digunakan. Untuk taraf nyata yang digunakan adalah 5%. Jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya kalau H1 diterima adalah model regresi itu linear. Signifikan lebih besar dari alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya berarti model regresi itu tidak linear. Signifikannya adalah 0,000, lebih kecil daripada taraf nyata yang kita gunakan atau signifikansi yang kita gunakan adalah 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, model linear antara kualitas pelayanan dengan variabel kepuasan signifikan atau model regresi linear ini memenuhi kriteria linearitas. Dapat diartikan juga bahwa model regresi ini adalah linear. Jadi, ujinya uji F dan uji signifikannya harus selaras, harus sama. Jika uji F-nya berarti dia linear, berarti signifikannya juga harusnya dia linear. Oke, kita masuk ke tabel terakhir atau tabel keempat. Tabel terakhir atau tabel keempat. Oke, tabel keempat itu tabel koefisien. Tabel koefisien. Tabel koefisien adalah, nah di sini kita akan menentukan nilai regresi dan uji hipotesis apakah variabel X atau Y itu berpengaruh atau tidak. Oke. Tabel keempat adalah tabel koefisien. Tabel ini digunakan untuk menentukan nilai regresi dan uji hipotesis. Secara umum, rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. Untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut dapat dilihat pada tabel koefisien. Oke.
Nilai Y sama dengan A plus BX. Oke, nilai A. A ini adalah kita dapat lihat dari angka konstan pada unstandard coefficient. Dalam kasus ini nilainya adalah 4,654. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika kualitas pelayanannya X-nya 0 atau tidak ada, maka nilai konsisten kepuasan pelanggan Y sebesar 4,654. Nilai A ini adalah 4,654. B. Nilai B ini adalah koefisien regresi. Nilainya sebesar 0,996. Dapat dari sini, angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan satu kualitas pelayanan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,996. Oke, sehingga persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan 4,654 ditambah 0,996X. Oke, ini adalah nilai dari persamaan regresi. Sekarang kita akan menguji hipotesis. Apakah variabel X mempunyai pengaruh terhadap variabel Y? Oke. Uji hipotesisnya adalah H0 tidak ada pengaruh kualitas layanan X terhadap kepuasan pelanggan. H1 berarti ada pengaruh kualitas pelayanan X terhadap kepuasan pelanggan. Perhatiin untuk output tabel keempat, yaitu untuk nilai penentuan uji hipotesisnya apakah ada pengaruh atau tidak antara variabel X terhadap variabel Y. Kita juga dapat menggunakan dua kriteria, yaitu uji T nih dengan melihat tabel T dan uji signifikan. Oke. Untuk yang pertama terlebih dahulu, kita lakukan hipotesis dengan menggunakan uji T, yaitu kita membandingkan antara T hitung dan T tabel. T hitung dan T tabel. Nah, yang kita hitung adalah T hitungnya adalah ini, 11,458. Ya. Ini adalah 11,458 yang kita gunakan sebagai T hitungnya. Oke. Pengujian hipotesis ini sering disebut juga uji T, di mana dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji T adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, berarti H1 diterima. Artinya ada pengaruh kualitas pelayanan atau variabel X terhadap kepuasan pelanggan variabel Y. Sebaliknya, jika nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabelnya, maka H0-nya yang diterima. Berarti A1-nya ditolak. Berarti artinya tidak ada pengaruh kualitas pelayanan atau variabel X terhadap kepuasan pelanggan. Oke. T hitungnya kita ambil yang 11,458. Oke. Signifikansinya tetap 5% atau taraf nyatanya tetap 5%. Nah, di sini saya sertakan juga T tabelnya. Oke, cara mencari T tabel, karena ini adalah dua sisi, karena tidak sama dengan atau sama dengan, H0-nya sama dengan, H1-nya tidak sama dengan, berarti ini dua sisi. Kalau dua sisi berarti alfanya 5% dibagi 2 berarti 2,5% atau 0,025. Oke. Nah, di sini kita butuh derajat kebebasan atau degree of freedom, di mana rumus degree of freedom untuk uji T adalah N min K min 1.
N ini adalah jumlah data, K ini adalah jumlah variabel independen, dan di min 1. Jumlah data adalah 20. Jumlah variabel independennya 1. Kemudian dikurangi 1. Jadi 20 kurang 1 kurang 1 sama dengan 18. Karena pengujiannya adalah uji signifikansinya 0,025 atau 2,5%, berarti degree of freedom-nya bisa kita lihat itu 18. Kemudian signifikansinya 0,025. Berarti kita ambil di sini nilainya 18, berarti 2,10092. Kalau kepanjangan ya 2,100 cukup. Oleh karena nilai T hitung adalah 11,458 lebih besar dari T tabel 2,100, maka H0-nya ditolak, berarti H1 diterima. Jika H1 diterima, berarti ada pengaruh kualitas pelayanan atau variabel X terhadap kepuasan pelanggan variabel Y. Oke, berarti uji hipotesisnya bahwa variabel X dan Y ada pengaruhnya. Nah, ini kita coba dengan uji hipotesis dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Yang kedua, kita coba lagi dengan melihat hasil signifikansi dari hasil output. Nih, kalian bisa lihat ini nilai signifikansinya. Yang dilihat juga signifikansi yang kedua atau signifikansi 0,000. Oke. Di sini, jika nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas yang kita atur dari awal ada 0,05. Jika dia lebih kecil, berarti H0-nya ditolak, H1 diterima. Jadi kalau H1 diterima, maka ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05, artinya H0 yang diterima, berarti H1 yang ditolak. Maka tidak ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, kita lihat outputnya. Bisa kita lihat kalau outputnya adalah nilai signifikansinya 0,000, itu lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Maka ada pengaruh kualitas pelayanan atau variabel X terhadap kepuasan pelanggan atau variabel Y. Oke, sekarang uji hipotesis itu bisa uji hipotesis untuk melihat pengaruh. Kalian bisa menggunakan uji T dan menggunakan lihat signifikansi. Sebenarnya salah satu aja cukup. Tetapi kalau kalian menggunakan dua-duanya, pastikan antara uji T dan uji hasil signifikannya hasilnya sama. Apabila uji T hasilnya ada pengaruh, berarti dengan menggunakan signifikansi juga akan ada pengaruh terhadap dari variabel X terhadap variabel Y. Oke. Sekian analisis output dari saya. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Oke, selamat mencoba.